Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ketemu lagi di channel Khotib Maulana Usman. Buat teman-teman, sekarang kita lagi ada di kota Karawang. Kita akan melanjutkan azan di sebuah pedesaan ya, request dari teman-teman. Kita sekarang lagi ada di depan Selamat Datang di kota Karawang. Oke teman-teman, kita mari berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jauh dari ibu kota Jakarta, Karawang merupakan bagian dari saksi sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Di masa kini, Karawang adalah salah satu wilayah penyumbang devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Tak heran, sebab Karawang menjadi salah satu kawasan industri yang menjadi denyut nadi perputaran uang di Indonesia. Untuk mengetahui cara lengkap, teman-teman bisa mampir ke kota Karawang. Nah, informasinya, sejarah Karawang tak pernah bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Pada hari itu terjadi peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Pemuda Rengas Dengklok menculik Soekarno-Hatta dan mendesak mereka berdua untuk mempercepat proklamasi tanpa harus menunggu keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Berawal dari keberanian beberapa pemuda yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang disebut Menteng 31, yaitu Bapak Khairul Soleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit. Para pemuda ini berinisiatif menculik Soekarno-Hatta karena Jepang yang kalah perang sudah tak mampu lagi mengontrol keadaan di Indonesia. Tepat pada pukul 3 dini hari, mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi golongan tua, melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia haruslah sesuai dengan persetujuan dan usulan dari PPKI. Namun golongan pemuda tak menyetujui hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa PPKI sejatinya adalah organisasi bentukan Jepang, teman-teman. Tentunya itu akan membuat bangsa Indonesia makin sulit dalam mempercepat kemerdekaannya. Para pemuda
beranggapan bahwa jika proklamasi kemerdekaan telat, semakin lama kekuasaan Jepang di Indonesia akan semakin kuat. Golongan pemuda ingin proklamasi dilakukan secara cepat. Mereka ingin kemerdekaan diperoleh sendiri, bukan diberikan oleh Jepang. Di akhir penculikan, Soekarno-Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk meneruskan proses perumusan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, hasilnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan sebagai hasil dari jerih payah rakyat dan seluruh elemen bangsa. Karawang masa kini, tanpa melupakan sejarahnya, Karawang kini telah berkembang pesat untuk membuktikan pada para pejuang bahwa wilayah tersebut menjalani kemerdekaan dengan baik di masa awal kemerdekaan. Wilayah ini hadir sebagai kabupaten. Ya, saat itu Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi yang ikut memberikan sumbangsi besar bagi program swasembada pangan kala itu. Wilayah Kabupaten Karawang yang didominasi oleh area hijauan karena banyaknya area persawahan, kemudian berkembang dengan munculnya beberapa perusahaan besar yang mendirikan pabrik. Hal ini tak lepas dari kepercayaan perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Saat ini, Karawang telah menjadi wilayah perindustrian terbesar di Indonesia, serta kedua terbesar di Asia Tenggara. Industri-industri yang dibangun dan dibesarkan di Karawang mampu menunjukkan perannya yang besar terhadap ekonomi Indonesia. Kini Karawang mampu memberikan pendapatan yang besar bagi penduduknya, bahkan mampu mengalahkan Jakarta. Standar upah minimum regional di Karawang merupakan yang terbesar di Indonesia. Nah, untuk di Karawang juga dibentuk beberapa monumen. Yang pertama itu Tugu Proklamasi, Tugu Kebulatan Tekad, 4 monumen. Terus Tugu Tani sebagai simbol kota Karawang sebagai lumbung padi. Nah, itu beberapa ikonik dari kota Karawang sebagai tempat bersejarah di Indonesia. Kenapa Tugu Kebulatan 4 monumen? Karena tadi para pemudi yang disebutkan itu ada 4 yang menculiknya. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun kota Karawang. Ya, Masya Allah, itu baru diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 3 November 2023. Nah sekarang kita sudah masuki pasar kota Karawang, dimana di pinggir-pinggir jalan banyak yang berjualan ya. Oke teman-teman, subuh pada hari ini yaitu pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Barat di kota Karawang. Nah sekarang kita sudah berada di dekat Tugu Tani ya. Sebentar lagi kita sampai, lalu kita akan masuk ke perkampungan atau pedesaan yang banyak sawahnya ya, karena saya ingin menghirup udara segar di persawahan Kabupaten Karawang yang Masya Allah sangat indah
sangat luas karena di sini tempat bersejarah di Indonesia. Kita harus bangga ya. Sini kita persiapan untuk melakukan ajan di pedesaan di Kota Karawang, tepatnya di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang ya. Mudah-mudahan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, di depan sudah terlihat tugu tani atau tugu padi ya, sebagai simbol Kota Karawang yang sangat indah ya, Masya Allah. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke area desaan, tepatnya di Kecamatan Rengas Dengklok di Desa Dukuh Karya ya. Kita akan melantunkan ajan di sini. Sudah terlihat dari kejauhan ada menara menjulang tinggi. Kita akan coba mampir di masjid yang sangat megah ini ya, Masya Allah. Sebentar lagi kita akan sampai. Kita akan memandangkan ajan di masjid ini, yaitu masjid terbesar kedua di Rengas Dengklok, yaitu Masjid Jami At-Taqwa Dukuh Karya.
Insya Allah.